Inilah pelajaran pentingnya kenapa kita nggak boleh salah milih temen. Contoh nih, Bambang Tri yang baru aja bebas penjara, sengaja diem-diem pulang ke rumahnya di Blora. Tanpa koar-koar ketemu wartawan atau podcast ke YouTube-nya Sugi Nur, mungkin trauma ya. Karena dari sana dia di penjara, ya kan? Bahkan dia tuh memang sepakat dengan sipir penjara yang mengantarkan dia pulang. Nanti nggak usah ketemu wartawan ya. Si Bambang Trinya sepakat, iya saya juga nggak mau tuh. Masih belum mau ketemu wartawan dan bikin geger lagi. Insaf mungkin ya. Lah kok dicari-cari sama trio Rismon, Roy dan Tifa disamperin. Ngumpul lagi lah mereka. Kumat lagi si Bambang Tri. Nyerang-nyerang Pak Jokowi lagi. Pak, itu mereka mau jadi tersangka loh. Yakin mau ikut-ikutan lagi? Jangan nangis ya kalau terseret masuk lagi. Musim kampanye waktu itu, pendukungnya Jokowi itu masang fotonya yang Jokowi sama Aidit, bapak orang mirip Jokowi sama Aidit itu. Ada orang yang masang itu. Iya, foto itu Santer ya saat itu. viral. Tapi gitu bukan di media sosial. di media sosial. Ya, gara-gara cuman edaran di media sosial waktu pilpres. Pak, di zaman gak lagi pilpres saja banyak hoax. Apalagi musim pilpres. Pasti lagi serang-serangan itu. Ya kan? Waduh, malah bikin buku lagi dari hoax. Nah, itu saya track, Telusuri. saya telusuri ketemu ternyata itu foto asli punyanya majalah Life. Yang moto itu namanya Howard Sokurek. Orang mana itu? Amerika, wartawan Amerika. Wartawan Amerika. Sampai sekarang saya masih tersimpan. Ternyata itu foto apa itu? Foto asli. Foto asli siapa? Saya duga itu bapaknya Jokowi. Orang kalau sudah ngawur, ya ngawur aja udah. Omongannya udah terserah dia aja lah ngomong apa gitu ya. Gimana caranya bapak yang satu ini bisa tahu kalau itu bapaknya Pak Jokowi? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kok bisa nuduh ada foto ini bapaknya Pak Jokowi nih? Bisa-bisanya. Karena kalau dia mau menautkan atau menuduh yang difoto bersama dengan DN Aidit itu adalah Pak Jokowi, itu lebih gak masuk akal lagi. Karena waktu itu umur Pak Jokowi masih kecil. Padahal, ini ada yang menarik nih. Soal tuduhan Pak Jokowi itu PKI, sudah ada yang ngaku siapa yang menuduh. Penasaran? Nih, saya punya videonya. Tonton nih. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Hoi, ini dia. Lanyala Mataliti terekam kamera wartawan mengatakan bahwa dialah yang menyebarkan isu bahwa Pak Jokowi PKI. Kalian dengar sendiri kan? Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang katakan Pak Jokowi itu Kristen. Tuh. Dan dia mengatakan, saya mohon maaf. Itu saya lakukan waktu pilpres. Cuma demi menyerang Pak Jokowi. Makanya dia membuat narasi menyesatkan, kefitnah lebih tepatnya ya. Kemudian menyebut Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Kristen, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Jokowi Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Tuduhan itu dari dia dan dia mengakui. Nah sekarang saya nanya nih ke Bambang Tri, ke siapa lagi, anak Abah tadi yang nuduh PKI Pak Jokowi. Sekarang gimana nih? Sudah ada yang ngaku nih. Yang nuduh PKI ternyata dia, bikinan-bikinan dia. Itu bukan fakta tapi fitnah, bahkan dia minta maaf. Malu gak kalian? Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61. PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Ada digambar di media sosial, coba dilihat gambarnya. Nah ini. Ini kan foto yang dipakai sama Bambang Tri untuk bikin buku tadi.
foto seakan-akan yang berdiri di depan DN Aidit, ini tokoh PKI Indonesia ya. Ini adalah Pak Jokowi katanya. Terus dimirip-miripin tuh mirip. Pak Jokowi waktu itu masih kecil. Pas waktu PKI dibubarkan, umur Pak Jokowi masih 5 tahun atau 4 tahun. Gak mungkin segede itu. Tahun 1955 saat PKI yang namanya ketua PKI namanya DN Aidit itu sedang menyampaikan orasinya. Lah saya kok ada di bawahnya? Padahal saya lahir saja belum. Inilah yang namanya era digital tetapi digunakan. Tuh, Bambang Tri tahu nggak itu hoax? Udah terlanjur dibikin buku bang. Iya sudah terserah. Daripada malu saya anggaplah. Kalau bukan Pak Jokowi berarti bapaknya. Ngawur. Tambah ngawur lagi. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh, Jokowi lahir dari keluarga PKI. betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Sekarang diserang. Bukan Pak Jokowi yang PKI. Keluarganya kok yang PKI. Dikejar terus pokoknya. Maksudnya apa tuh Pak keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu, yang botakan di Gontan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. So easy. Kalau PKI gaya baru jelas. Musuh negara itu kan PKI kan. Bukan komunis, bukan Marxis, bukan Leninis. Tapi PKI Ajarannya komunisme yang tidak boleh. Leninisme pakai isme semua. Iya. Tapi komunisnya kan tidak ada di TAP MPRS nomor 25. Tapi PKI-nya yang dilarang. PKI-nya. Oh. Maka kita jangan sampai salah menggunakan terminologi politik. PKI gaya baru. Siapa itu? Ya PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Iya. Cuman yang beda itu modus operandinya. Kalau dulu menggunakan kekerasan, sekarang masuk ke dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Masuk. Dan saya tahu, saya pernah baca sebuah media sosial, bukan media sosial, media online begitu ya. Bapaknya yang satu ini itu pernah memberikan dukungan kepada Capres 01 Anies Baswedan. Anak abah ternyata. Narasinya soal politik-politik agama nggak jauh-jauh dari itulah. Politik-politik identitas nggak jauh-jauh dari itulah. Tidak pernah membahas gagasan, hasil kerja, rekam jejak. Hampir nggak pernah dibahas. Pokoknya Anda seiman dengan kami, Anda kami dukung. Kan gitu ya. Kita pernah dengar cerita yang memilukan bagaimana Pilkada Gubernur Jakarta 2012 ketika itu 2000 berapa kemarin yang Anies maju itu ya. Sampai akhirnya kan kita merasakan di pemberitaan bagaimana panasnya politik identitas membuat perpecahan di kalangan rakyat bawah. Bahkan ada pendukung dari calon lawannya Anies, lawannya Abah Anies itu dilarang disolatkan. Politiknya sampai ke situ arahnya. Itu kan mainannya anak Abah. Saudara sebangsa tanah air, video ini saya buat pada 7 September 2025. Jokowi, katalisator dan fasilitator kebangkitan PKI. Isi kepala Jokowi dipenuhi dengan rencana bagaimana PKI bisa bangkit kembali. Bangsa ini mengharapkan Pak Prabowo konsentrasi memecahkan satu persatu masalah-masalah nasional yang cukup pelik. Menurut saya lemahkan selemah-lemahnya langkah-langkah Jokowi sebagai pentolan PKI dan seterusnya. Geng Solo punya satu tujuan pokok, ganggu tanpa henti pemerintahan Presiden Prabowo dari segala penjuru dengan segala macam isu. Pak Prabowo sementara kurangi dulu berkeliling dunia, ya sudah cukup, kecuali yang penting-penting sekali. Kemudian konsentrasikan Pak Prabowo masalah-masalah dalam negeri yang mendesak untuk segera dipecahkan. Tahun kedua nanti, saya yakin bangsa ini mengharapkan Pak Prabowo konsentrasi memecahkan satu persatu masalah-masalah nasional yang cukup pelik. Menurut saya lemahkan selemah-lemahnya langkah-langkah Jokowi sebagai pentolan PKI dan seterusnya. Pak Prabowo tentu jauh lebih tahu dari kita-kita ini. Saya kira ya, ini saya kira
si aki-aki, si bekicot kadaluarsa ini udah nggak ada dalam semesta ini. Soalnya dari kemarin nggak muncul batang hidungnya. Ternyata masih ada. Saya kira sudah berpulang ke rahmatullah gitu. Bekicot kadaluarsa. Lu siapa yang ngatur-ngatur presiden? Lu siapa? Lu siapa yang ngatur-ngatur dia nggak boleh keluar negeri? Lu siapa? Seharusnya ya, lu yang udah cukup ngegibah, ngejulit, nyinyir. Soalnya umur-umur kayak lu itu udah diintai-intai malaikat Israel. Udah di ujung tanduk tinggal menunggu panggilan. Lu bukannya ngumpulin amal kek atau apa gitu. Malah sibuk ngejulitin Mulyono. Ngurusin pemerintahan. Gak usah ngurusin pemerintahan, gak usah ngurusin presiden. Urusin umur lu, diri lu, persiapan lu nanti ke akhirat gimana. Negara ini udah ada yang ngurus, udah ada presidennya. Gak usah ngatur-ngatur. Lu bukan donatur. Lu bukan siapa-siapa di sini. Dan ini saran gue ya. Umur-umur kayak lu itu seharusnya udah banyak berzikir. Perbanyak doa sakaratul maut. Lebih gak masuk akal lagi. Mudah-mudahan kehadiran kami dalam gerakan perbaikan dari cengkeraman dan pembebasan dari cengkeraman PKI Gaya Baru, khususnya oleh biang PKI Gaya Baru, yaitu Jokowi, dapat segera terwujud dengan baik, dan dunia pun mengatakan dia orang terkorup nomor 3 di dunia. Artinya apa? Luar negeri aja tahu dia malingnya kayak apa. Di Indonesia Timur tuh kapal-kapal ngangkut nikel pakai nama bininya semua. Anak abah emang paling suka mengonsumsi hoax ya. Yang pertama, OCCRP itu adalah bukan investigasi, tapi hasil polling. Jadi bukan berdasarkan fakta, ya terserah banyak-banyakan polling aja. Kemudian soal kapal pengangkut barang tambang ya, yang kemarin viral dengan nama JKW Mahakam, Dewi Iriana dan seterusnya, itu kan sudah dikonfirmasi dari milik perusahaannya. Si perusahaan sudah bilang itu tidak terhubung dengan Pak Jokowi maupun Ibu Iriana. Apakah anak abah percaya? Enggak. Mereka lebih percaya hoaxnya karena sensasional. Karena itu mendukung kebencian mereka ke Pak Jokowi dan Ibu Iriana dan sekeluarga. Itu yang kita nggak tahu, kita ribut pura-pura jujur. Noel yang ketangkep ngaku dia nyetor selalu ke Jokowi. Yang ini juga sudah kita bahas kemarin. Itu berita yang diedit judulnya. Gak ada itu istilah atau gak ada itu berita yang menyebutkan bahwa Noel Ebenezer yang ditangkap itu nyuruh KPK untuk menangkap Pak Jokowi juga. Karena di situ kan di pelintir ya, judulnya tuh diganti. Seakan-akan Noel mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah menerima uang banyak dari saya gitu. Bahkan saya punya bukti rekeningnya atau bukti transfernya gitu. Itu hoax ternyata. Jadi kok didiemin aja, saya nggak tahu. Mungkin masalah ini, masalah itu yang nggak ngerti. Tetapi yang jelas adalah kita minta yang namanya Jokowi dikerangkeng dan undang-undang. Kalau misalkan mau mengerangkeng seseorang, buktikan dulu dia bersalah, Bapak. Bukan cuman karena Bapak nggak suka sama orang itu, terus dikerangkeng aja gitu. Menuduh seseorang bersalah itu harus ada buktinya. Siapa yang menuduh dia membuktikan. Dia buktikan dulu. Tadi yang awal menyebut Pak Jokowi PKI. Kemudian tindak pidananya di mana? Misalkan, oh ini nggak boleh tuh PKI sekarang. Ya udah buktikan dulu. Kemudian yang kedua, apalagi korupsi. KPK itu sudah menerima banyak laporan soal gratifikasi, korupsi, tuduhan korupsi dan seterusnya soal Pak Jokowi. Tapi kenapa KPK sampai sekarang tidak bergerak? Ya simpel, buktinya kurang. Cuma tuduhan-tuduhan saja. Bukannya KPK nggak mau gerak, kasih bukti yang kuat. Kita tantang deh. Memang hoax-hoax begini konsumsi utama anak abah sebenarnya.